حسن الأشعري نويت على منواه الإمام فخر الدين الرازي نويت على منواه كل مشايخنا رحمه الله تعالى ما أحاطه من سائر النيات الصالحة بحب من أنزلت عليه سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين. الثاني kita kemarin sudah masuk ke dalam pembahasan yang pertama ya dari permasalahan-permasalahan yang terjadi seputar perkara yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi. Yang pertama itu permasalahan yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, di mana para umat sepakat bahwa kanjeng Nabi itu maksum dari kufur dan bid'ah, kecuali ada kelompok, beberapa kelompok yang mengindikasikan bahwa pendapatnya ini mengindikasikan bahwa seorang nabi itu bisa jatuh ke dalam kekafiran dan kebid'ahan. Salah satunya diantaranya adalah pendapat dari Khawarij ya. Lebih condong ke karena Khawarij itu nanti macam-macam ya. Ada Khawarij ibadiyah itu termasuk Khawarij yang moderat. Ono meneh Khawarij sing ekstrim. Itu termasuk diantaranya kelompoknya Nafi' Ibn Ashraq. Nafi' Ibn Ashraq ini termasuk diantara pada mulanya itu pengikutnya Sayyidina Ali. Kemudian menolak tahkim yang disepakati oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Ya. Terus dia keluar dari kelompoknya, lalu bergabung dengan kelompok Abdullah bin Zubair. Mana Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu tabi'in ya, yang pernah menjadi khalifah di Mekah setelah kewafatannya Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid bin Muawiyah wafat, Abdullah bin Zubair ini mengangkat dirinya sebagai khalifah di Mekah. Dan Nafi' Ibn Ashraq ini termasuk di antara kelompok yang mendukung kekhalifahannya Abdullah bin Zubair yang ada di Mekah. Terus kemudian sama, akhirnya keluar juga karena tidak sepakat dengan kebijakan yang diambil oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair, di mana Sayyidina Abdullah bin Zubair itu melakukan rekonsiliasi dari pihak Bani Umayyah dengan pihak Bani Umayyah. Nah ini termasuk yang ditolak oleh Nafi' Ibnul Ashraq. Akhirnya melakukan perlawanan juga sampai mereka itu membuat gaduh di banyak tempat. Akhirnya ya diperangi juga oleh berbagai macam oleh kelompok yang lain di samping kelompok Abdullah bin Zubair yang akhirnya membuat mereka itu terpojok sampai ke daerah yang sekarang disebut sebagai Bahrain. Termasuk di antara pendapat-pendapat itu yang adalah mengatakan bahwa dosa besar itu bisa menyebabkan kekafiran. Dan juga dosa besar itu bisa membuat seseorang itu kekal selamanya di neraka. Lalu di samping itu tadi pendapat-pendapat dari kelompok ini adalah mengatakan Muslim, meskipun dia Muslim, tapi jika itu selain kelompoknya Nafi' Ibn Ashraq, itu sama harus diperangi. Darahnya itu halal. Bahkan jika itu kelompoknya sendiri yang tidak masuk ke negara Khawarij itu, Daulah Khawarij nanti diperangi juga dan darahnya halal. Semua ini sebenarnya lahir dari corak penafsiran terhadap teks-teks keagamaan yang cenderung tekstualis, di mana mereka menolak tafsir, menolak takwil, menolak makna-makna yang lebih jauh dibanding dari hanya sekedar mendapatkan makna dari letterlek suatu teks. Di samping kelompok Fudailiyah Khawarij itu juga ada kelompok Syiah yang mengatakan bahwa Nabi itu bisa menjadi kafir, tetapi kafirnya itu untuk izhar kalimatil kafir saja, menampakkan kalimat kafir untuk menyelamatkan dirinya.
Ya, itu berarti tujuannya takiyah sebenarnya. Karena bagi mereka yang terpenting itu adalah tersampaikannya risalah. Jika nabinya itu tertahan, misalkan nabi tertahan dalam keadaan perang, maka si nabi ini boleh, seorang nabi ini boleh menampakkan kalimat kekafiran jika itu bisa untuk menyelamatkan jiwanya, nyawanya. Agar apa? Agar tugas-tugas penyampaian risalah itu tetap berjalan. Nah, ini diantara berbagai macam pendapat yang berkaitan dengan kemaksuman para nabi dari aspek iqtiqodiyah. Lalu asani, yang kedua ialah ma yata'allaqu bi jami'i syara'i wal ahkam minallahi ta'ala. Ma yata'allaqu bi jami'i syara'i, perkara yang berkaitan apa ma itu bi jami'i syara'i wal ahkam, dengan seluruh pensyariatan dan hukum-hukum minallahi ta'ala yang datangnya dari Allah ta'ala. Wa ajma'u, dan umat itu bersepakat ala annahu la yajuzu alaihim at-tahrif, bahwa seorang nabi itu tidak diperbolehkan untuk mentahrif, wal khianah, juga khianat, melakukan khianat itu memutus penyampaian risalah dari pihak si nabinya sendiri, atau mungkin merubah baik dari sisi teks ataupun dari sisi makna. Karena tahrif itu nanti dibagi, ada yang tahrif bil lafzi, ada yang tahrif bil makna. Semuanya itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi fi hadzal babi, di dalam permasalahan ini, la bil amdi wala bisahwi, meskipun tidak disengaja, atau misalkan lupa, tidak akan pernah mungkin Nabi menyengaja untuk merubah teks atau menyalahi aturan syariat yang datangnya dari Allah, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wa illa lam yakko al-i'timadu ala syai'in minasyara'i, orang itu tidak akan pernah percaya terhadap syariat yang di bawahnya, tidak akan tersisa kepercayaan terhadap syariat itu. Karena apa ya? Karena kan nabinya sendiri bukan orang yang otoritatif. Pendapat yang kedua yang berkaitan dengan keseluruhan hukum-hukum dan syariat yang datangnya dari Allah, umat bersepakat bahwa seorang nabi tidak akan pernah mungkin merubah, mentahrif atau khianat terhadap pengembangan risalah itu sendiri, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Asali suadapun yang ketiga, mayata'allaku bil fatwa. Ini berkaitan dengan fatwa. Nah, fatwa itu adalah pilihan dari seseorang yang dimintai pendapat terhadap suatu hukum. Ya. Wa ajma'u, dan bersepakat para umat ala annahu la yajuzu ta'ammudul khoto'i. Fa'amma ala sabili sahwi faqad ikhtalafu fihi. Umat itu bersepakat bahwa Nabi, tidak akan mungkin seorang Nabi itu menyengaja untuk melakukan kesalahan dalam hal memberikan fatwa. Adapun bila nabinya ini lupa, ya, maka ada perbedaan pendapat di dalamnya. Misalkan ini sebenarnya terjadi juga di dalam Asy'ariyah, ya, wal Maturidiyah, ya, terutama Asy'ariyah lah, karena teks yang saya dapati, ya, redaksi yang saya dapati, ya, contohnya itu hanya dari Imam Asy'arozi dengan Imam Juwaini kalau tidak salah. Kalau Al-Imam Asy'arozi itu bisa dilihat dari kitab usul fikihnya At-Tafsir itu. Nah, di dalam At-Tafsir itu sebenarnya permasalahan pertama itu muncul dari apakah Nabi itu berijtihad atau tidak. Apakah Nabi itu perlu berijtihad atau tidak terhadap pengeluaran fatwa. Jika ada yang mengatakan tidak, berarti fatwanya Nabi itu selalu dimobilisasi oleh Allah itu sendiri. Tetapi kalau Nabi beristihad, berarti ada usaha Nabi di dalamnya. Di situ Imam Syairozi lebih cenderung kepada pendapat bahwa Nabi itu beristihad. Ya. Karena apa? Karena nanti dilihat ada teguran dari Allah dari fatwa-fatwanya Kanjeng Nabi, dan ini terekam di dalam Al-Quran. Itu berarti Kanjeng Nabi itu boleh salah dalam berfatwa, tetapi ini bukan dari kesengajaan beliau. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, ya, kesalahan dalam berfatwa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak dibiarkan begitu saja. Artinya ketika Nabi salah langsung ditegur, langsung turun ayat dari Allah. Kayak contohnya apa? Kayak contohnya itu yang pernah terjadi di dalam perang Badar, di mana Nabi itu
membolehkan menerima tebusan, ya kan? Lalu nanti itu ditegur oleh Allah. Kalau nggak salah contohnya itu. Atau ada lagi contohnya gimana ya? Ya kalau nggak salah itu masalah masalah apa tebusan juga. Tebusan kalau nggak salah tebusan tebusan tawanan perang. Ya. Juga dari Nabi mensolati orang munafik. Ya. Itu juga pernah Nabi ditegur langsung oleh Allah. Oleh Allah. Artinya di dalam madhab Asy'ariyah sendiri, ya, masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Nabi tidak pernah melakukan salah dalam fatwanya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa Nabi pernah melakukan kesalahan dalam fatwanya, tetapi ini bukan ta'amudul khoto, kesalahan yang disengaja. Nah, tetapi kesalahan dari sisi sahwi. Ya. Tetapi kesalahannya itu langsung diingatkan oleh Allah. Oleh Allah. Ar-Rabi'u adapun yang keempat, ma yata'allaqu bi af'alihim wa ahwalihim. Perkara yang berkaitan apa ma itu bi af'alihim dengan perbuatannya para nabi wa ahwalihim dan keadaan-keadaannya para nabi. Wa qad ikhtalafu dan mereka para umat ini berbeda pendapat fihi di dalam permasalahan ini. Di dalam permasalahan ma yata'allaqu bi af'alihim wa ahwalihim. Fihi ala khamsati madzhab. Di dalam permasalahan ini ma yata'allaqu bi af'alihim wa ahwalihim itu ada 5 pendapat sebenarnya. Al-awal, pendapat yang pertama itu adalah pendapat Al-Hasawiyah. Ya. Mereka mengatakan, annahu yajuzu alaihi al-qiddamu alal kabair wa shaghair. Seorang nabi itu menurut mereka itu bisa saja melakukan dosa besar ataupun dosa kecil, ya kan? Ini dilihat dari karena itu tadi ya, kelompok Hasawiyah itu cenderung mereka itu tekstualis, sama seperti kelompok Hawaris, hanya melihat suatu teks atau nusus syariat itu dari sisi dohirnya saja. Seperti apa? Seperti uh, masalah Nabi Adam yang memakan buah huldi itu di situ. Nah, dianggapnya Nabi Adam ketika memakan buah huldi itu dianggap sebagai suatu kesalahan besar. Jadi mereka menyimpulkan bahwa seorang nabi itu bisa saja mereka melakukan atau terjerembab atau menampakkan diri pada dosa-dosa besar maupun dosa kecil. Ini adalah pendapatnya Hasyawiyah. Asani ada pendapat yang kedua, annahu la yajuzu minhum ta'ammudul kabiroh al-battah. Tidak boleh di antara para nabi itu secara sengaja melakukan dosa besar sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Wa amma ta'ammudus saghirah fa huwa jaizu. Adapun jika mereka itu menyengaja dalam permasalahan dosa kecil, itu jaizun. Bisa mungkin terjadi. Bisa dengan adanya syarat Allah takuna munfiron. Ya. Dosa sohirohnya itu bukan merupakan perbuatan yang bisa mencederai nama baik mereka. Artinya bukan sesuatu yang berkaitan dengan aib. Wa amma in kana munfiron fadzalika la yajuzu alaihim. Kalau dosa besarnya itu berkaitan dengan perkara yang bisa mencederai nama baik, ya, fadzalika la yajuzu alaihim. Ya. Maka itu tidak boleh terjadi atas diri para nabi. Seperti apa? Mislu tatfifi bimadunal habbah. Seperti mengurangi timbangan walaupun kurang dari 1 biji. Wahwa qaul aktsaril Mu'tazilah. Ini merupakan pendapat kebanyakan dari mayoritas Mu'tazilah. Atalisu adapun yang ketiga, annahu la yajuzu alaihim ta'ammudul kabirah wa shaghirah. Para nabi, seorang nabi atau tidak diperbolehkan menyengaja melakukan dosa besar dan dosa kecil bagi para nabi. Walakin yajuzu suduru dzambi minhum ala sabilil khoto'i wa ta'wil. Tetapi dosa kecil itu mungkin bisa muncul dari mereka atas jalan kesalahan, takwil. Wahwa qaulu Abi Ali Al-Jubai. Ini merupakan pendapatnya Abi Ali Al-Jubai. Abi Ali Al-Jubai ini termasuk di antara pembesarnya Mu'tazilah.
Jadi kalau kita mengenal fase belajarnya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu merupakan anak tiri dari Imam Abu Ali Al-Jubai, dan Imam Abu Ali Al-Jubai ini termasuk di antara penggadaian Syafi'iyah, Ben. Jadi Imam Asy'ari dari kecilnya sampai umur 40 tahun itu di bawah mobilisasi dan bimbingan dari ayah tirinya, yaitu Imam Abu Ali Al-Jubai, seorang penggadaian Mu'tazilah. Nah, setelah fase 40 tahun, beliau memisahkan diri dari firqah Mu'tazilah ini dan merumuskan firqah baru, bukan firqah baru ya, lebih cenderung kepada membuat bagaimana salaf soleh itu berpikir, bagaimana uh, akidah salafus soleh itu terbangun. Nah, itu dikumpulkan, dikodifikasi metodenya, akhirnya terbuatlah, muncullah madhab baru yang namanya Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu sebenarnya bukan madhab baru, hanya sebagai suatu gerakan pengumpulan metodologi yang digunakan oleh para salafus soleh di dalam masalah i'tiqadiyah. Ar-Rabi wadapun yang keempat, annahu la yajuzu alaihim al-kabirah wala soghirah. Seorang nabi itu tidak boleh, para nabi itu tidak boleh ada pada diri mereka dosa besar maupun dosa kecil. Dosa kecil tidak, dan dosa besar itu tidak boleh ada pada diri para nabi. La bil amdi wala bit ta'wil. Ya. Baik secara tidak disengaja maupun di dalam masalah takwil wal khoto'i dan juga kesalahan. Amas bisahwi wan nisyan. Amasah wan nisyan. Adapun dari keluputan fajaizu itu bisa jadi boleh. Tsumma innahum yu'atibuna ala dzalika sahwi wan nisyan. Tetapi ya mereka tetap, karena mereka ini posisinya sebagai seorang nabi. Seorang nabi, para nabi ya tetap harus hati-hati terhadap masalah nisyannya ini. Lima anna ulumahum akmal, karena sesungguhnya ilmunya para nabi adalah ilmu yang paling sempurna di antara ilmunya para manusia. Fakana wajib alaihim al-mubalaghah fit tayqadh. Maka menjadi kewajiban bagi para nabi itu untuk ya, selalu bersikeras di dalam masalah kehati-hatian. Nah, ini merupakan qaulu Abi Ishaq Ibrahim bin Sayyar An-Nadhami, merupakan salah satu pembesar mazhab aliran An-Nadham. Sebenarnya An-Nadham ini maksudnya itu ke dalam aliran Mu'tazilah juga sebenarnya, tetapi ada pembeda di antara mayoritas Mu'tazilah. Nah, salah satu pembesarnya itu adalah Abi Ishaq Ibrahim bin Sayyar An-Nadham. Lalu ada lagi pendapat yang kelima, al-khamis, annahu la yajuzu alaihim al-kabirah wala shaghirah. Sesungguhnya tidak diperbolehkan dosa besar dan juga tidak diperbolehkan dosa kecil ada pada diri para nabi. La bil amdi wala bit ta'wil wala bisyahwi wa nisyan. Wa hadza madhhabu Syiah. Dan ini adalah pendapatnya Syiah. Akan tetapi katanya apik yo. Kayak loyal banget gitu ke kanjeng para nabi itu. Tetapi di sini madhab Syiah itu melanjutkan doktrin ini. La yajuzu alaihim al-kabira wala shaghira la bil amdi wala bit ta'wili wala bisyahwi wala nisyan, itu kepada para imam mereka. Ya. Jadi kemaksuman itu tidak hanya ada pada diri seorang nabi, itu juga diturunkan kepada para imam Syiah. Nah, ini diantara mungkin yang banyak diperselisihkan dengan atau oleh firqah lain. Termasuk diantaranya ya Asy'ariyah. Tetapi ada ya salah satu tokoh ya yang unik. Tokoh ini secara keseluruhan beliau itu Asy'ariyah. Ya. Tetapi di dalam masalah imamah, di dalam masalah imam, beliau mengikuti ke Syiah. Nah, tokoh ini terkenal, namanya Nasiruddin At-Tusi. Imam Nasiruddin At-Tusi itu dari masalah ilahiyat, nubuwat, sam'iyat itu semuanya plek ketiplek Asy'ariyah. Cuma nanti di akhir kitabnya itu ada masalah imamah. Nah, itu podo kaya Syiah imamiyah. Walladzina qulu, dan adapun walladzina qulu, sesuatu yang kita katakan,
Maksudnya ini merupakan pendapat Imam Fakhrul Razi. Innal anbiya, sesungguhnya para nabi alaihi tercurahkan pada mereka, itu maksumun, itu terjaga, artinya terjaga dari kesalahan dalam penyampaian risalah, dan juga terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Fi zamanin nubuah, sejak zamannya kenabian, terjaga anil kabair wa soghair bil amdi. Oh, terjaga dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil secara disengaja. Amma ala sabili sahwi fahuwa jaizun. Adapun kalau dari arah kelupaan, maka itu diperbolehkan. Wa yadullu ala wujubil ismah wujuh khamsati asyar. Nah, ntar dulu. Amma ala sabili sahwi fahuwa jaizun. Adapun kesalahan dari sisi kelupaan itu bisa mungkin terjadi. Nah, ini sebenarnya sebagaimana pendapatnya Imam Ash-Shirazi ya. Ya, dilihat dari yaitu fatwanya seorang nabi kan. Nabi pernah melakukan kesalahan dalam berfatwa, tetapi kemudian langsung ditegur oleh Allah. Ini berarti Imam Fakhrul Ar-Razi juga kemungkinan itu sejalan dengan Imam Syairozi di mana berpendapat bahwa Nabi itu boleh melakukan istihad. Artinya apa yang keluar dari perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ya, dan ikrarnya seorang Nabi, itu bisa jadi datangnya dari wahyu, juga bisa jadi dari istihad beliau itu sendiri. Nah, dari sisi istihadnya ini yang dimungkinkan adanya kesalahan. Tetapi kesalahan yang dilakukan oleh seorang dibenerin oleh Allah. Nah, itu termasuk ke dalam keterjagaannya itu. Karena nanti ada pertanyaan, kalau begitu berarti Nabi nggak maksum dong. Ya enggak, berbeda. Ya, bedanya Nabi dengan kita apa? Awak dewe salah, nggak langsung diiringi kalau Gusti Allah. Malah mungkin istidraj, ya kan? Berbeda dengan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi salah, nggak lama langsung diingatkan sama Allah, langsung dibimbing lagi. Nah, sebenarnya itu pun dari sisi untuk apa? Untuk menunjukkan masalah-masalah. Kayak contohnya, Nabi misalkan pernah tidak berpuasa misalkan. Nah, dari Nabi tidak berpuasa ini, kita bisa melihat mengambil hukum-hukum untuk orang yang nantinya tidak berpuasa. Yang mana sebenarnya kesalahan kanjeng Nabi itu tidak sepenuhnya kesalahan, sebenarnya mengandung hikmah. Ya. Hikmah agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran baik dari sisi hukum dan lainnya. Kayak contohnya, Nabi tidak sholat di waktunya. Kayak contohnya Nabi melakukan misalkan Nabi itu pernah ya melakukan sholat kosor tanpa adanya jarak 2 farsah. Nabi pernah. Itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan hal itu sebenarnya diperbolehkan. Maka nanti ada di antara beberapa madhab, ya, madhab fikih itu yang membolehkan sholat kosor tanpa harus memenuhi 2 farsah. Nah, wayadulu ala wujubil isma, kewajiban atas keterjagaannya para nabi dari kesalahan dalam menyampaikan risalah itu, wujuhu khamsati asyara. Ada 15 alasan. 15 alasan yang menunjukkan atas wajibnya keterjagaan para nabi dari kesalahan dalam tugas pengembangan risalah. Al-Hujjatul Ula, argumentasi yang pertama, lausod baro adzambu, jika dosa itu muncul anhum dari mereka, dari para nabi, lakana haluhum fi istiqoqid dami, maka keadaan mereka itu yang paling berhak untuk dicela, ajilan wal iqabu ajilan, dan juga siksa atas mereka pun asyaddu min hali uswatil umah. Wahada batilun, ini pasti batil. Fasudhuru dzambi aidon batilun, maka munculnya dosa ya dari para nabi pun itu batil. Jadi kayak gini, nabi itu kan dijadikan sebagai suri tauladan umat seluruh dunia, ya kan? Kalau nabinya saja melakukan kesalahan, maka yang paling berhak dicerca itu adalah nabinya, ya kan?
maka umatnya kalau melakukan salah pun nggak apa-apa tuh. Dan kalau misalkan Nabi melakukan kesalahan, membuat dosa, maka Nabi ini yang paling berhak untuk disiksa, menerima azab sekitar itu juga. Tapi tidak pernah terjadi. Ya. Maka ya suduru apa? Maka karena tidak mungkin terjadinya istiqaqud dami, ya, ajilan wal iqabu ajilan, asyadu min hali uswatil ummah ikubatiun, maka fasuduru zambi, munculnya dosa, ya, dari seorang nabi itu pun batilun,